Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Apa kabar hari ini? Aduh, bahagia sekali ya. Sebentar lagi sudah kita tinggalkan untuk langkah ke-7 tahun ini. Udah masuk bulan ke-8, identik dengan bulan merah putih. Pastinya banyak kegiatan ya. Biasanya kalau Agustusan itu tiba-tiba jadi panitia ini ono. Nah, pastinya kita semua pengen selalu sehat biar kita bisa berkontribusi kan? Oke, biar kita makin sehat, kami hadir kembali untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Dan Amelia seperti biasa hadir bersama sang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi, Pak Nyoto Setianto. Hai Pak Nyoto. Halo Mbak Nina. Kayaknya Mbak Nina akan menjadi ketua panitia lomba balap karung kayaknya ya. Ya, Bapak kok tahu sih? Tahu dong. Ya, kalau Bapak lomba makan kerupuk aja deh. makan kerupuk, milihnya kerupuk Palembang. Palembang ya kan. Tapi biasanya kalau Agustus kan kita sibuk ya. Iya. Mau di lingkungan, mau di kantor gitu. Betul. Kan. Belum di pemerintahan, di kelurahan itu tahu. Betul. Banyak banget. Mungkin itu deh, saya mau bikin lomba lari. Dari kenyataan. Atau panjat pinang ya. Iya. Pak Nyoto kalau panjat pinang pasti paling curang. Pasti dong, semua saya pinang-pinang pokoknya. Sehat tapi Pak Nyoto ya. Harus sehat lah dalam kondisi lingkungan yang sekarang mulai ekstrim karena panasnya panas banget. Karena emang udah memasuki pancaroba, mungkin udah dikit lagi lewat ya. Sekarang udah musim kemarau, tapi musim kemarau ini ternyata dahsyat sekali, panasnya luar biasa. Karena kemarin La Nina, sekarang El Nino. Habis El Nino mungkin siapa lagi nih? Siapa Mbak lagi Nena. ya? Ya Mbak Nena kayaknya ya. Ya. Oke, memang suasana ekstrim seperti ini harus kita waspadai. Biasanya akan muncul banyak sekali penyakit ya. Selainnya seperti biasa ISPA dan teman-temannya, ada juga loh penyakit yang seringkali dampaknya tuh luar biasa padahal kita nggak tahu sebetulnya sebabnya apa gitu. Ya betul. Contoh suka ada yang kena eksim yang nggak sembuh-sembuh. Sampai atau dia mungkin, merasa disantet ya, pada eksim gitu ya. Kok kenapa merasa disantet? Ya habis sudah berobat nggak sembuh-sembuh kan. Oh gitu. Terus ke dukun nggak mempan, ya kan serba salah. Pada eksim doang. Pada eksim. Oke. Tapi kenapa tiba-tiba eksim Pak? Kapan masuknya? Ya, exit itu ya, beda-beda tipis. Oke, jadi itu semua adalah penyakit bawaan setelah sebetulnya ada sebab penyakit yang lain. Iya, betul. Apakah itu? Nanti kita akan lanjut Kita ya. bahas. Jangan lupa 081511 103 103 dibuka untuk Anda yang ingin berinteraksi dan Ziman Herbal dong YouTube channel kita. Kita kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjut kembali ya. Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan Ziman. Kita masih bahas mengenai bahaya asam lambung rendah. Itu tema kita ya. Mungkin orang bertanya-tanya, kok bisa ya asam lambung rendah? Biasanya kali kita selama ini taunya asam lambung tinggi alias sakit mah atau GERD. Tapi ternyata asam lambung rendah itu juga ada. Dan itu juga bisa menimbulkan penyakit. Silahkan yang mau nanya boleh 081511 103 103. Jangan lupa juga biar bisa lihat nih gimana keseruan Nena sama Pak Nyoto hari ini OOTD-nya apa. Boleh langsung subscribe saja YouTube channel kita Ziman Herbal. Asam lambung rendah, emang bisa ya Pak asam lambung rendah? Bisa, itu? karena kan begini ya, kalau di tubuh kita tuh kan harusnya seimbang. Ketinggian nggak boleh, kerendahan juga boleh, mesti so-so saja. Jadi asam lambung kalau ketinggian bermasalah, kalau kerendahan bermasalah. Karena sebenarnya asam lambung itu penting bagi lambung kita untuk mencerna makanan. Jadi lambung kita itu mencerna makanan, dari makanan itu dihancurkan melalui mekanik. Kan udah digigit dulu ya, digigit, dikunyah, sudah sampai halus, masuk ke dalam kerongkongan, masuk ke dalam lambung. Oleh lambung itu biar lebih halus lagi dikeluarkan namanya asam hidroklorida atau asam lambung. Untuk fungsinya memecah makanan, kemudian juga setelah dipecah kan bisa diserap tubuh gitu ya. Setelah itu juga untuk membunuh bakteri, virus, kuman-kuman. Kalau sifatnya asam itu bakteri masuk ke dalam lambung hancur, mati lah ya. Virus juga game over. Jadi mesti asam lambung kita hakikatnya
memang kondisinya harus asam, Harus terjaga. tidak boleh rendah, ya kan gitu. Biasanya ada pH tertentu gitu nggak sih Pak? Aduh, saya nggak tahu ya, nggak pernah sampai ke dalam lambung terus saya ukur pH-nya. Yang jelas pH-nya rendah ya kan. Kalau pH rendah itu di bawah 7. Kalau di atas 7 itu alkali, netral itu 7. Jadi biasanya ya pasti 2, 3 gitulah ya. Makanya lambung itu dia punya dinding tebal karena kan asam lambung itu sifatnya destruktif ya. Jadi kalau asam lambung kita itu rendah, dia nggak mungkin bisa menghancurkan makanan yang sifatnya mengandung protein. Nah, jadi kan protein itu mesti dihancurkan dengan asam lambung. Ibaratnya powernya kurang gitu ya. Iya, jadi dalam lambung itu selain ada asam hidroklorida, ada enzim ya, ada enzim protease, reninase, gelatinase dan sebagainya yang fungsinya menghancurkan makanan kita agar makanan kita itu bisa diserap oleh tubuh kalau sudah berbentuk menjadi bubur karena asam lambung kita optimal. Nah, bayangkan kalau asam lambung kita itu rendah, terus kita makannya itu nggak kita kunyah. Begitu kita BAB, loh kok masih bentuknya tahu kan gitu. Loh kok masih bentuknya lontong ya. Ya karena udah nggak dikunyah ya kan. Asam lambungnya nggak bisa menghancurkan karena rendah. Nah itulah ini sambil joke aja ya. Jadi kalau kita punya masalah asam lambung kita rendah ya kan pasti gejalanya ada. Jadi kalau orang yang suka sakit perut itu jangan-jangan asam lambung rendah. Terus suka mual-mual ya kan, itu asam lambungnya rendah. Diare juga sama. Kemudian lucunya gini, lagi nggak lapar pingin makan, nah itu asam lambungnya rendah. Geragas ya bahasa Sebabnya Indonesianya. apa sebetulnya asam lambung rendah itu? Oh nanti dong kita bahas. Kita kan bikin orang penasaran dulu. Tugas kita kan buat orang penasaran. Kau gitu deh. Gitu. Kan pengen tahu sudah. Iya. Sudah lanjut. Rambutnya gampang rontok. Jadi kalau orang rambutnya rontokan ya pasti asam lambungnya bisa rendah. Kemudian yang tadi saya ceritakan, makanan tidak tercerna di dalam tinja. Jadi begitu kita BAB masih bentuknya bisa duren keluar, kacang apa gitu. Enak gitu Pak, bisa dimakan lagi. Irit Ya dong. karena kan nggak hancur ya kan, dikunyahnya nggak benar orangnya, di lambung asam lambung yang bisa menghancurkan ya, apalagi makan dagingnya nggak dikunyah. Kemudian apalagi kukunya jadi lemah dan rapuh karena asam amino kan nggak kebentuk. Kemudian kelelahan kronis. Nah nanti kita lanjutkan setelah berikutnya. Oh ya sudah deh, kita kembali setelah break ya. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Banyak hal-hal baru yang mungkin kita ketahui ketika Anda mendengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat ini. Jadi pengetahuan kita dan wawasan kita mengenai dunia kesehatan makin banyak ya. Seperti yang kita bahas hari ini. Mungkin banyak di antara kita yang menderita penyakit MAH atau GERD, di mana itu adalah melimpahnya asam lambung ya. Jadi asam lambungnya terlalu banyak sehingga menyebabkan kerusakan pada tenggorokan ya, jadi pada lambungnya sendiri, jadi dia akan radang dan lain sebagainya, dan juga kemudian menimbulkan berbagai hal yang tidak mengenakan. Tapi ternyata asam lambung itu juga bisa rendah gitu loh. Kayak darah tinggi ada darah rendah, asam lambung tinggi ada asam lambung rendah. Tuhan itu luar biasa ya Pak, Iya. menciptakan semuanya itu secara adil. Yang tinggi ya. ada, yang rendah, yang pendek ada, yang panjang ada. Yang nyenengin ada, yang nyebelin juga ada. Banyak. Gitu. Kenapa nyebelinnya ngomong Pak Nyato ya? Oh gitu. Oke. 0815103103 masih dibuka bagi Anda yang ingin berinteraksi. Oke, jadi sebabnya dari asam lambung itu tadi adalah Kita jangan cerita sebabnya deh, biar penasaran dulu, ya kan? Kita cerita dulu tentang gejala-gejala orang yang asam lambungnya rendah. ciri-cirinya. Ya kan? Kita ulangi deh. Sakit perut, kemudian juga dia mudah mual, konsumsi vitamin, suplemen, lu kok mual? Nah, asam lambungnya rendah. Diare, rasa ingin makan walaupun nggak lapar. itu kan mirip dengan asam lambung tinggi, Pak. Oh iya, mirip-mirip. Mirip kan? Memang dia kan koncoan gitu ya. Rambutnya rontok, makanannya nggak tercerna di dalam lambung, akibatnya begitu BAB dalam tinjanya masih berbentuk makanannya nggak hancur banget gitu ya. Kukunya lemah dan rapuh, kelelahan kronis, anemia atau kekurangan zat besi, defisiensi zat besi otomatis, karena kan zat besi itu bisa diserap dari daging. Kan daging kita mengandung zat besi ya, kita konsumsi makanan yang mengandung protein dari daging-dagingan, asam lambungnya rendah, nggak bisa tuh terbentuk vitamin B12. Akibatnya kita anemia, kita kekurangan kalsium dan magnesium yang banyak terdapat di dalam apa? Protein nggak bisa dipecah, ya kurangan kalsium, kurang magnesium, kurang vitamin B12, akibatnya defisiensi, akibatnya anemia.
Kekurangan asam amino tidak bisa terbentuk hormonal karena kan asam amino dari protein dipecah menjadi asam amino membentuk apa? Antibodi, kekebalan tubuh ya, kemudian membentuk berbagai hormon dalam tubuh atau kelenjar dalam tubuh kita, sel-sel tubuh kita, tulang. Ngeri deh kalau kita masalah penyerapan protein asam aminonya kurang karena masalah asam lambung rendah. Akibatnya bisa ke efek masalah neurologis atau efek syaraf gitu kan, seperti mati rasa, kesemutan, gangguan pencernaan, kram ya kan. Orang kan pikir kenapa ini kram? Ternyata masalahnya di lambung, asam lambungnya rendah. Nah itu yang banyak orang yang tidak tahu. Dan masalahnya kalau asam lambung rendahnya itu terus menerus, jadi kondisi kesehatan asam lambungnya rendah terus menerus alias kronis, akibatnya bisa muncul penyakit autoimun seperti lupus. Jadi lupus itu juga salah satunya pemicunya daripada asam lambung kita yang rendah. Alergi kan macam-macam ya kan. Yang paling keren mah alergi asma lah, yang paling sering ya bengek, di mana kita punya bronkus kontriksi. Itu juga masalahnya dari asam lambung rendah. Kemudian juga masalah tiroid, mau hipertiroid kayak hipotiroid dari asam lambung rendah. Jerawatan. Kenapa kok jerawatan? Ya kan tidak bisa membentuk kekebalan tubuh karena asam lambung kita rendah, tidak bisa menyebabkan kekebalan tubuh. Kemudian juga psoriasis, segala macam jenis penyakit kulit. Psoriasis penyakit autoimun ya. Termasuk saya sebut tadi eksim, radang perut, osteoporosis. Gimana orang kalsiumnya kurang pasti osteoporosis dong. Kemudian anemia pernisiosa. Nah, jadi hanya masalah asam lambung yang rendah akibatnya buat kesehatan banyak. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, baik. Tenang ya. Nanti kita masih akan bahas lebih jauh lagi tentu setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjut lagi ya. Kiat sehat awet muda tanpa obat persembahan Ziman. Jangan lupa lo bisa simak juga lewat YouTube channel kita Ziman Herbal ya. Oke, kita tadi udah tahu tuh ciri-cirinya seperti apa, kemudian penyakit-penyakit apa yang ditimbulkan. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih sebetulnya sebabnya apa sih kok bisa asam lambung rendah gitu. Apa tuh sebabnya Pak? Ya, faktor utama yang jelas itu faktor U ya, faktor usia. Jadi semakin usia kita makin lanjut itu kemampuan tubuh kita terutama lambung memproduksi asam lambung itu kan makin berkurang. Nah, demikian berkurangnya asam lambung, kemampuan lambung kita mencerna makanan dan menyerap makanan itu juga makin berkurang. Jadi kalau bisa di usia lanjut pun kita harus tetap aliran darah kita lancar, bugar ya olahraga gitu ya. Kemudian kekurangan vitamin. Jadi orang yang kurangan gizi itu bisa asam lambungnya turun. Ya kan? Jadi kalau makannya cuma tiap hari nasi kerupuk atau mie instan, jarang makan makanan bergizi, nanti asam lambungnya nggak bisa diproduksi tubuh. Tapi itu enak loh. Apa itu Bu? Nasi kerupuk. Mie instan itu tadi ya kan? Oke. Akibatnya kita kekurangan suatu mineral yang namanya zinc. Bahasa kerennya zinc, tapi bahasa Indonesianya seng. Tapi bukan makan tongseng ya. Ini mineral masalahnya. Ini juga yang membentuk asam hidroklorid, termasuk vitamin B. Vitamin B yang kompleks, bukan B1, B2, tapi yang kompleks itu juga mampu membentuk tubuh kita asam lambung yang optimal. Jadi mereka yang kurang gizi karena faktor nutrisi mikronya kurang seperti mineral dan vitamin bisa menyebabkan kita tidak bisa memproduksi asam lambung yang optimal. Jadi asam lambungnya rendah. Apalagi orang itu stres banget. Nah, orang yang stres itu ternyata menekan semua sistem hormonal dan regulasi di organ. Akibatnya tubuh kita tidak memproduksi bukan sekedar kelenjar-kelenjar yang lain termasuk asam lambung karena faktor stres. Ya kan, karena yang paling ditakuti orang itu adalah stres. Iya. Karena bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Ya kan, setan pun takut sama orang stres. Ya kan, karena. Tapi emang stres itu bisa jadi penyebab segala macam penyakit loh. Di mana-mana sakit, oh bapak stres ya, oh ibu stres ya. Padahal penyakitnya beda-beda. Gitu kan? Contohnya setan itu takut sama orang kalah judi, ditakut-takutin dia nggak takut, lagi stres gitu ya. Kemudian orang yang hobi merokok itu juga bisa menyebabkan asam lambung kita rendah, dan mereka yang rajin konsumsi alkohol. Ya kan? Jadi konsumsi alkohol rutin berlebihan itu yang hobinya mabuk, itu juga asam lambungnya yang rusak karena dinding lambung itu rusak akibat dari faktor alkohol. Jadi lama-lama tidak mampu memproduksi asam lambung yang optimal, ya karena low acid stomach atau asam lambung rendah juga. Kemudian mereka yang awalnya kena penyakit MAH, asam lambungnya tinggi, konsumsi obat MAH, antasida di warung,
minum lagi antasida, jadi makan antasida kayak makan permen gitu ya, karena jadi kebiasaan. Jadi akibatnya lama-lama dia punya suasana lambungnya itu kan rendah pH-nya, karena antasida itu menurunkan kondisi asam lambung. Oke. Jadi orang yang ada asam lambungnya tinggi, konsumsi antasida turun dong, karena antasida itu sifatnya alkali atau basa. Jadi begitu masuk ke dalam lambung, dia menjadi kurang asam lambungnya karena faktor dari antasida. Nah, masalahnya banyak orang yang konsumsi antasida itu tidak aturan dokter. Aturannya suka-suka dia. Aduh, kalau cuma satu kayaknya nggak bukan gue deh. Gue kalau bisa 4, kalau bisa satu papan gitu ya. Mungkin juga Rusak. karena mereka merasa daripada ntar kambuh mending gue minum dulu deh gitu. Karena Oke juga deh. seperti itu ya. Oke, nanti kita lanjut ya. lanjutkan. Kita kembali lagi setelah jeda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, seminggu sekali di radio kesayangan Anda ini Anda bisa simak Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Kita masih bahas mengenai bahaya asam lambung rendah. 081511 103 juga kita buka buat Anda yang ingin bertanya. Tadi Pak Nyoto udah cerita ya, ada banyak banget ya sebabnya, termasuk diantaranya faktor U, kemudian stres. Kalau bilang faktor U berarti ini dominasi dari usia yang sudah lanjutkah untuk asam lambung ini? Ya enggak juga, karena banyak orang yang umurnya lanjut tapi tetap segar bugar gitu ya, karena asam lambungnya tetap normal. Mungkin gaya hidup sama lifestyle-nya masih bagus dari sejak muda, nggak pernah merokok, tidak pernah minum alkohol, tidak hanya melulu makanan instan, makanan yang makanan kampung lah ya kan, yang sehat-sehat semua. Kemudian juga rajin olahraga, nggak pernah stres, ya mungkin nggak kena penyakit asam lambung rendah ini. Ya maksudnya memang tidak semua usia tersebut kena, tapi karena ada faktor U, berarti betul. Kebanyakan itu mereka yang sudah senior kah yang kena? Iya. Kemudian ada lagi infeksi bakteri Helicobacter pylori itu yang saya sebut. Karena orang yang sudah kena emah itu kan konsumsi antasida. Begitu asam lambung kita itu kadarnya tidak sesuai dengan kadar asam lambung normal, Helicobacter pylori ini akan tumbuh di lambungnya. Begitu tumbuh, dia memakan lapisan dinding lambung penghasil dari asam lambung itu sendiri. Jadi akibatnya asam lambung kita itu jadi rendah karena banyak tukak bolong-bolong akibat dari bakteri yang Goodrill inilah, si Helicobacter pylori ini ya. Kemudian ada lagi orang yang ingin menurunkan berat badan dengan cara yang sangat drastis atau Diet yang sangat ketat gitu. Bukan sekedar ketat, kan ada ya di Amerika gitu ya, orang yang gemuknya luar biasa terus lambungnya itu dipotong. Oh iya. Jadi nggak bisa makan banyak karena lambungnya dipangkas. Yang di sini juga ada kan si Melly Guslow itu. Oh gitu. Nah begitu lambungnya dipangkas itu udah pasti nggak menghasilkan asam lambung optimal. Kenapa nggak bisa menghasilkan optimal? Ya lambungnya udah dipotong, dioperasi, dikecilin gitu ya. Dikecilin akibatnya lambungnya nggak bisa menghasilkan asam lambung optimal. Akibatnya pasti kena gejala penyakit yang saya sebut tadi. Di antaranya penyakit autoimun. Seperti lupus, psoriasis, apalagi tuh. Dermatitis atopik, eksim, itu kulit doang tuh ya. Herpes juga ya? Bukan, herpes akibat beda virus ya. Terus penyakit akibat dari autoimun, berbagai alergi muncul ya kan, itu jangka panjangnya seperti itu. Yang asma lah, yang alergi lah, yang lupus, yang psoriasis, dermatitis, eksim ya kan. Belum lagi gejalanya muncul semua, diare, mual, kemudian juga rambut rontok gara-gara asam lambungnya sudah sedikit, gara-gara dia bypass lambungnya hanya untuk menurunkan berat badan. Kan begitu, padahal kalau orang itu diet ketat ya lama-lama lambungnya kecil sendiri kok, nggak perlu dioperasi. Iya kalau diet karena dia proses ya. Iya tapi kan capek deh gue diet, potong aja deh lambung gue. Nah itu yang bahaya. Oke, baik, tapi pastinya semua ada solusinya. Nah kita akan bahas ya bagaimana cara mengatasinya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jadi udah jelas ya bahwa ada penyakit asam lambung rendah yang bisa kita derita. Sebabnya udah very clear tadi dijelaskan oleh Pak Nyoto, dan bahkan akibat-akibatnya dari penyakit ini pun juga ternyata sangat merugikan ya buat kesehatan kita. Nah kenapa ini bisa terjadi? Tadi sudah clear juga dibilang karena faktor U, karena faktor stres, karena juga
usus tidak bisa, karena ada masalah di usus sehingga tidak bisa memproduksi asam lambung dengan optimal ya. Pokoknya banyak deh ternyata yang kadang-kala kita tuh nggak ngerti, itu bisa menyebabkan tubuh kita jadi bermasalah. Kok kayak hidup sih ya Pak ya? Iya ya. Kadang nggak jelas sebabnya apa, Jelas, tiba-tiba aja. betul. Nah, tapi ada solusinya dong pasti. Harus apa ada pengobatan dong, apa yang harus ya kan? kita lakukan? Jadi kalau solusinya bagi mereka yang sudah punya masalah asam lambungnya rendah, satu, dia punya gaya hidup, pola makannya itu harus benar dulu. Contoh gaya hidupnya, hindari deh konsumsi makanan yang sifatnya banyak mengandung kafein, itu umum lah ya. Kemudian hindari kebanyakan merokok dan konsumsi yang mengandung alkohol. Kemudian makan harus tepat waktu. Jadi orang yang hiperklorida maupun hipoklorida itu konsumsi makannya pagi, misalnya jam 7 ya jam 7 terus. Ya telat-telat dikit bisa deh jam 8 sampai jam 9. Jangan jam 7, telatnya nanti makan jam 4 sore itu baru kebangetan ya. Jadi jam 7 misalnya konsumsi makan atau jam 8. Nanti siangnya pun juga sama jam 12 atau jam 1. Nanti makan malamnya jam 6 atau jam 7. Jangan jadwal pola makannya itu nggak beraturan. Kadang-kadang makan pagi jam 12, makan siangnya jam 5 sore, makan malamnya jam 12 malam, itu kan nggak beraturan ya. Mesti beraturan, pola makan beraturan itu mencegah lambung kita itu keluar asam lambungnya sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh. Jadi kayak jam biologis itu dia schedule ya. Kedua, tubuh kita itu butuh asupan mineral dan vitamin, antioksidan untuk menghasilkan asam lambung. Misalnya vitamin B kompleks, misalnya mangan gitu ya. Itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menghasilkan asam lambung. Kemudian tubuh kita butuh makanan yang sehat ya, saripati, buah-buahan dan sayur-sayuran untuk menghasilkan enzim, misalnya protease, reninase, pepsin, gelatinase, banyak sekali yang dibutuhkan. Itu adalah dari makanan yang sehat. Konsumsi protein yang sehat, bukan protein yang dari frozen food atau protein dari makanan buatan dan sebagainya macam. Jadi makanan benar-benar dari protein yang sehat ya, baik nabati maupun hewani. Ikan-ikanan yang sehat juga. Nah, itu pola makan dan apa yang kita makan harus bergizi, itu yang pertama. Oke. Kemudian bagi mereka yang punya masalah asam lambungnya sering tinggi, dispepsia atau mah kronis, itu mesti segera di cover. Kalau enggak nanti jatuhnya bukan asam lambung tinggi, jadi asam lambung rendah. GERD-nya sembuh tapi asam lambungnya rendah, ya sama juga bohong kan. Nah, tapi ada nih salah satu suplemen yang sangat efektif membantu untuk memperbaiki fungsi lambung yang sudah bermasalah. Baik dia kena gastroesophageal reflux disease alias GERD, bisa juga kena asam lambungnya rendah. Namanya adalah Ziman. Kenapa Ziman itu bermanfaat? Karena ini daripada ekstraksi saripati buah-buahan yang diekstrak dingin. Dan saripati buah-buahan ini karena sifatnya fermented, diekstrak double 2 kali, dia bisa menggantikan kebutuhan nutrisi mikro. Ya, kita sebut aja enzim eksogen. Coba deh ditambahkan enzim eksogen ya, untuk kekurangan enzim endogen yang dalam tubuh. Jadi kalau kita kondisi enzim endogen dalam tubuh kita udah rendah, kita mesti cari bala bantuan dari luar, enzim eksogen. Nah, kebetulan karena didesain Ziman ini untuk memperbaiki fungsi masalah pencernaan, ini efektif sekali Ziman ini buat mereka yang punya masalah gastritis, mah, dispepsia, GERD, termasuk low acid stomach. Nanti kita bahas lagi. Ya, baik. Ziman itu seperti apa sih bentuknya? Terus minumnya gimana sih? Nanti kita akan bahas lagi ya setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, jadi memang butuh enzim tambahan dari luar ya buat kita tubuh ini. Kalau misalnya memang enzim yang ada di dalam tubuh kita sudah kurang. Nah, enzim itu bisa ditambahkan, kita juga mesti milih ya, yang kira-kira memang memiliki kualitas yang bagus. Terus antioksidannya tinggi. Ya, betul. Nah, jawabannya adalah Ziman. Oke. Kenapa Ziman? Jadi bagi mereka mungkin udah bosen deh, karena kan kebanyakan orang tahu penyakit itu cuma dari gejalanya. Padahal gejala penyakit itu kalau kita mau sembuh kan mesti diagnosanya berdiri dulu, diagnosanya tepat dulu ya. Nah, kebanyakan gejala penyakit itu begitu diagnosanya tidak tepat, ya nggak sembuh-sembuh juga. Nah, kalau tubuh kita yang menyembuhkan dirinya sendiri berbeda, ya kan? Karena tubuh kita itu cuma butuh bahan baku untuk memperbaiki fungsi
organ-organnya sendiri, fungsi sel-selnya sendiri. Jadi konsumsi Ziman itu sebenarnya memberi asupan kepada tubuh kita, sel-sel tubuh kita, agar tubuh kita mampu menyeimbangkan fungsi daripada asam lambung kita, ya kan, yang kelebihan atau yang kekurangan atau yang masalah macam-macam. Nah, begitu kita konsumsi Ziman yang kaya dengan antioksidan, kaya dengan berbagai macam mineral, kaya berbagai macam vitamin, ya kan, ini tubuh kita punya kekuatan untuk menyeimbangkan sesuai dengan homeostatis dari lambung itu sendiri. Jadi bagi mereka yang punya masalah lambungnya udah sering mual-mual, suka enek, nafsu makannya ada yang berkurang, ada yang bertambah, ada yang sering diare, ada yang sering sembelit, ya bisa hiperklorida, bisa hipoklorida, jangan pusing deh, konsumsi Ziman aja rutin. Nanti begitu konsumsi Ziman ya, ini ada efek samping yang nggak nyaman untuk proses penyembuhan ya. Jadi kalau minim Ziman tiba-tiba sering buang angin ya, itu biasanya faktor healing krisis menuju penyembuhan, menyeimbangkan fungsi dari asam lambungnya. Ya kan? Jadi jangan kaget ya. Jangan kaget. Kalau tiba-tiba gencatan senjata. Bukan gencatan senjata, malah senjatanya berondong gitu ya. Itu karena faktor tubuh kita detoksifikasi semua sampah di tingkat seluler di dinding lambung maksudnya ya. Nanti kemudian juga kalau konsumsi Ziman rutin, dia juga mampu memangkas perkembangan dari Helicobacter pylori ini yang menyebabkan asam lambungnya rendah. Jadi konsumsi Ziman rutin, begitu dia punya bakteri jahat yang merusak dinding lambung ini tereliminasi, lama-lama lambungnya kan baik lagi tuh, mampu memproduksi asam lambung optimal. Lama-lama masalah dari low acid stomach ini atau asam lambung rendah ini mampu diatasi. Tapi syaratnya konsumsi Ziman itu nggak bisa sekarang minum besok lupa. Jadi mesti konsumsi 5 tetes ya? Pagi, siang, sore, dan malam. Kalau bisa 5 tetes sehari 4-5 kali. Dan itu stabil, konsisten, persisten selama 3 bulan. Gitu. Agar tubuhnya mampu memperbaiki fungsinya dirinya sendiri di lambung itu sehingga bisa kembali sehat. Nanti kita lanjutkan. Jadi harus sabar ya. Bukan instan, harus take time, tapi dengan hasil yang optimal. Baiklah, nanti kita lanjut lagi ya. Tetap di sini di Kiat Sehat Awet Muda tanpa obat, persembahan Ziman. Kiat Sehat Awet Muda tanpa obat. Jadi salah satu solusinya adalah dengan mengkonsumsi Ziman, enzim antioksidan secara rutin 4-5 kali sehari, sekali minum 5 tetes. Iya, ya, betul. Itu akan sangat membantu kita untuk menetralisir tadi ya asam lambung yang rendah. Betul. Jadi bisa naikin asam lambung ya itu ya. Jadi bukan menaikkan, menyeimbangkan lah kalau saya beri yang lebih tepatnya gitu ya. Jadi yang paling penting kalau kita udah punya masalah tuh suka kelelahan kronis, kuku kita udah gampang lemah, gampang Potek. bahasa Indonesia itu potek. Rapuh gitu ya. Hati yang rapuh ya. Rambut juga gampang rontok gitu kan. Kemudian letoy, lemah, terus gampang kunang-kunang karena kurang oksigen, kurang zat besi, anemia gitu kan. Itu bisa jadi kita masalah dengan asam lambung kita yang rendah gitu kan. Apalagi sering diare, tiba-tiba eksim aja kerjaannya, gatal-gatal. Kalau nggak dermatitis, tiba-tiba suka bengek. Waduh, penyakitnya banyak banget. Itu hanya gara-gara asam lambungnya rendah. Nanti lama-lama jadi autoimun. Ada ini nggak Pak? Ada pengukurannya nggak bahwa deteksi asam lambung rendah? Karena kan jarang sekali loh saya dengar ada orang sakit asam lambung rendah. Ada, tapi kalau ke asam lambung rendah itu kita uji labnya bukan di di toko obat ya, mesti ke lab yang lengkap ya. Kita bisa lihat dari kondisi asam lambung kita normal atau tidak ya. Tapi yang paling penting itu kan kalau kita pakai lab biasanya nanti sama dokter kalau asam lambungnya rendah dikasih betain hidroklorid ya kan. Tapi itu kan sebenarnya sifatnya temporer. Kalau mau perpanjang itu ya kita punya lambung itu bagus dulu. Lambung kita bagus kembali itu kita perlu proses. Nah perlu proses itu kita punya tubuh kita memperbaiki dirinya sendiri ya kita konsumsi makanan. Dan makanan yang paling efektif itu makanan yang kaya dengan antioksidan dari alami dan sifatnya hidup dan banyak enzimnya yaitu Ziman ya. Nah karena kalau kita luka aja sembuhnya nggak bisa sehari 2 hari kan, seminggu 2 minggu bisa sebulan. Apalagi di dalam
tubuh kita, organ ini. Jadi kita konsumsi zimannya itu rutin sampai suatu saat lagi kita udah nggak punya masalah lagi, sering sakit perut, sering diare, sering mual, rambut kita juga tiba-tiba udah nggak gampang rontok, kuku kita juga udah nggak gampang rapuh, kita udah nggak gampang capek, ya kan. Kemudian kita juga buang tinja juga ternyata udah normal, nggak banyak nggak bentuknya kelihatan gitu ya. Kemudian juga penglihatan kita udah membaik, kesemutan udah jarang, mati rasa udah jarang. Nah ini berarti asam lambung kita udah membaik sehingga bisa menyerap nutrisi optimal sehingga kita bisa kembali bugar. Jadi prosesnya nggak bim salam bim atau mak bedundu. Konsumsi zimannya pagi, siang, sore, malam rutin. Pola makannya diperbaiki, banyak makanan yang mengandung buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian banyak konsumsi makanan yang sehat. Konsumsi protein, daging-dagingan, misalnya daging ikan, daging unggas. Kemudian juga istirahatnya cukup dan olahraga. Lama-lama tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri, apalagi plus nutrisi mikro yang ada dalam ziman. Jadi bagi mereka yang udah punya gejala yang saya sebut di atas, apalagi sudah kena autoimun, ya konsumsi zimannya mesti rutin, ya. Moga-moga nanti kondisi asam lambungnya seimbang, normal. Kemudian juga tubuh kita juga lama-lama menjadi bugar, kita bisa kembali menemukan kesehatan kita yang sudah rontok. Gitu. Jadi kalau begitu segera saja cari Ziman ya di radio kesayangan Anda ini, atau juga bisa melalui marketplace, sudah banyak beredar. Konsumsi 3-5 kali sehari 5 tetes. Mudah-mudahan ini membantu kita jadi tambah wawasan lagi bahwa ternyata asam lambung pun juga bisa rendah, bahkan menimbulkan penyakit-penyakit penyerta ya setelahnya. Oke, Pak Nyoto terima kasih ya sudah hadir hari ini. Ternyata sudah habis waktu kita. Semoga ini menginspirasi dan semua dari Ziman Lover sehat selalu. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.